Perkenalkan, nama saya Brian Smith, Inspektur Polisi Bagian Kriminal dan Pembunuhan Kota Adelaide. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang pembunuhan seorang istri dari tokoh terkenal di Gold Coast. Seorang yang pertama kali saya minta keterangan adalah pembantu rumah tangga mereka yang bernama Nelly Cooper yang berumur 19 tahun. Ceritanya bermula pada hari Minggu, tanggal 15 Januari tahun 1980. Saat itu Nelly merasa malas turun dari ranjangnya. Padahal dia mendapat giliran menjaga rumah, karena kedua rekan sekerjanya sedang libur. Kalau giliran libur, biasanya pagi-pagi Nelly sudah melompat turun dari ranjang untuk pergi berenang ke pantai. Ketika Nelly memaksa dirinya menggosok gigi dan mencuci muka, terpikir olehnya bahwa ia masih beruntung karena mendapat libur 2 hari Minggu. 2 tukang kebun di rumah itu cuma bisa berlibur 2 hari dalam sebulan. Cuma juru masak yang mendapat libur setiap minggu. Soalnya juru masak sulit diperoleh, jadi majikan mereka tidak banyak cincong. Para pelayan itu tinggal di puncak rumah bertingkat 3 itu. Setelah berdandan, Nelly menuruni tangga menuju ke dapur. Di sana dibuatnya kopi dan roti bakar untuk sarapannya sendiri. Ia tidak perlu terburu-buru, sebab Nyonya Kearns pasti tidak akan memanggilnya sebelum pukul 10. Majikan perempuannya itu bukan orang yang biasa bangun pagi-pagi, apalagi hari Minggu. Majikan laki-lakinya sedang tidak berada di rumah. Nigel Kearns sedang menginap di rumah kakaknya yang juga kaya raya di luar kota sejauh kurang lebih 90 km dari kota Adelaide. Dia baru akan kembali hari Senin atau Selasa. Selesai sarapan, Nelly berbenah di dapur lalu keluyuran di dalam rumah yang besar dan megah itu. Rumah sebesar itu memerlukan banyak tenaga untuk mengurusnya, tetapi memang enak dilihat. Pukul 10, Nyonya Kearns belum juga mengebel untuk meminta sarapannya disiapkan dan dibawa ke kamar. Nelly jadi bosan menunggu. Tahu begini, ia tidak buru-buru bangun. Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksa Nyonya Kearns di kamarnya. Siapa tahu majikan perempuan itu tidak pulang semalam. Para pembantu sudah tahu kalau majikan perempuan mereka sering pergi meninggalkan rumah jika suaminya sudah pulas atau tidak ada di rumah. Nigel Kearns yang bekerja keras itu hampir setiap hari pulang dalam keadaan sangat lelah. Biasanya ia lantas tertidur. Istrinya yang menganggur sepanjang hari merasa jemu. Jadi malam hari Pamela sering pergi sendirian ke berbagai kafe mahal atau ke pantai. Di sana ia mendapat banyak teman menarik, semuanya muda dan pria jantan. Nelly perlahan-lahan meniti tangga ke tingkat 2, lalu perlahan-lahan pula membuka pintu kamar majikannya untuk mengintip ke dalam. Ia yakin akan menemukan kamar kosong dengan ranjang yang tidak menunjukkan bekas diduri. Rupanya Nelly keliru. Ia kaget setengah mati karena mendapatkan seorang wanita telanjang sedang berduaan di ranjang dengan seorang pria. Walaupun wajah wanita itu terhalang sebagian oleh tubuh pria yang menindihnya, ia yakin wanita itu Nyonya Kearns. Namun, pria yang cuma kelihatan belakangnya itu pasti bukan Nigel Kearns. Rambut majikan prianya berwarna coklat muda, hampir hitam. Lagi pula, tubuh telanjang itu lebih besar dibandingkan dengan Nigel Kearns. Saking terperanjatnya, dahi Nelly sampai terantok ke pintu dan pintu pun menjeblak. Nelly hampir terjerembab ke dalam. Walaupun ada kegaduhan, kedua makhluk itu diam saja. Apakah mereka begitu pulasnya sampai tidak bereaksi sedikit pun? Tapi, apakah mungkin orang bisa pulas dengan posisi begitu? Nelly jadi was-was. Pasti ada yang tidak beres. Mungkin majikan dan kekasihnya mabuk atau teler akibat obat bius. Ia harus berbuat sesuatu. Namun, kalau Nelly membangunkan majikannya yang sedang tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya, jangan-jangan ia malah dipecat. Karena merasa tegang dan takut, Nelly gemetar sedikit. Saat itulah ia melihat bahwa di atas alis mata kanan Pamela ada lubang kecil berwarna coklat dikelilingi warna biru kehitaman. Aliran darah yang cuma berupa alur kecil terlihat dari lubang itu ke mata, terus ke pipi dan ke sarung bantal. Wajah Pamela tenang saja dan matanya terpejam. Kini Nelly yakin majikannya bukan sedang tidur, melainkan sudah tewas.
Saking ketakutannya, pikiran Nelly menjadi kacau. Ia mengira pria itu pembunuh Pamela Kearns. Ia mundur lalu melesat keluar. Ia kabur ke kamarnya di tingkat 3, mengunci pintu lalu mendorong perabot untuk mengganjal pintu dari dalam. Barulah ia bisa berpikir rasional. Pasti pria di ranjangnya Kearns pun sudah tewas, pikirnya. Dengan hati-hati ia menarik perabot dari pintu lalu perlahan-lahan keluar kamarnya. Di luar, ia merasa takut lagi, sebab terpikir olehnya bahwa si pembunuh jangan-jangan masih bersembunyi di dalam rumah besar ini. Sambil bersingkat, ia menuju ke kamar tukang kebun. Supaya tidak mengeluarkan bunyi, ia tidak mengetuk pintu, tetapi perlahan-lahan membukanya. Ternyata kamar itu kosong. Tukang kebun pasti sudah bekerja di halaman. Nyali Nelly menciut. Dia berada sendirian di rumah yang besar dan kosong itu, dengan 2 mayat dan mungkin dengan si pembunuh. Dia ingin memberitahu tukang kebun, tetapi berarti dia mesti melewati tangga dan ruang tengah yang luas sendirian. Kalaupun ia selamat menemui Patrick, si tukang kebun, pasti Patrick akan masuk memeriksa. Bagaimana kalau Patrick dibunuh juga? Jangan. Nelly naksir Patrick yang tampan dan masih bujangan itu. Nelly memutuskan untuk menelpon polisi, tapi takut pembunuh memergokinya. Akhirnya Nelly ingat bahwa di dapur ada telepon untuk memesan bahan makanan. Pintu dapur itu kokoh dan bisa dikunci, jadi ia menyelinap ke dapur. Sesudah mengunci pintu, ia panik lagi. Bagaimana kalau si pembunuh sudah memutuskan kabel telepon? Ternyata ketakutannya tidak beralasan. Telepon berfungsi dengan baik. Sesaat kemudian Nelly Cooper sudah berbicara dengan polisi di markas besar kepolisian di tengah kota Adelaide. Nelly berusaha memberi keterangan setenang mungkin. Ia memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa ada perampok masuk ke rumah Nigel Kearns. Nyonya Kearns dan seorang pria tewas terbunuh. Saat itu Nelly sedang mengunci diri di dapur. Ia memohon polisi datang secepat mungkin. Beberapa menit kemudian sebuah mobil patroli tiba. 2 orang polisi melompat keluar. Mula-mula mereka pergi ke dapur untuk melihat apakah Nelly baik-baik saja. Nelly meminta mereka memperlihatkan dulu rencana polisi lewat lubang kunci sebelum membukakan pintu. Setelah itu, dengan gemetar, Nelly mengantar mereka ke kamar majikannya, Nyonya Kearns, dan pria yang berada bersamanya memang sudah tewas akibat tembakan di kepala masing-masing. Tembakan tampaknya dilepaskan seseorang pada saat mereka sedang asyik bermesraan. Kedua polisi tidak menanyakan kepada Nelly siapa pria yang tewas itu. Mereka menganggap itu Nigel Kearns. Karena Nelly melontarkan sangkaan bahwa pembunuh mungkin masih berada di dalam rumah, salah seorang polisi menelpon dari kamar ke markas besar untuk membenarkan laporan Nelly dan meminta rumah dikepung. Beberapa menit kemudian, mobil patroli sudah berdatangan dari segala penjuru, tanpa menyalakan sirene ataupun lampu. Tak lama sesudah itu, polisi memeriksa rumah dengan seksama. Inspektur detektif dari Departemen Penyidikan Kejahatan pun ikut datang membawa seorang sersan detektif. Maklum, yang mengalami musibah adalah Nigel Kearns, orang paling beken di Adelaide. Ketika inspektur tiba, didapatinya penjagaan di rumah itu begitu ketat sehingga seekor tikus pun tidak akan bakal lolos. Rumah diperiksa mulai dari langit-langit sampai ruang bawah tanah, tanpa mereka menjumpai si pembunuh. Tidak pula ada tanda-tanda perampokan. Begitu memasuki kamar Nyonya Kearns, inspektur berseru, "Yo, ini kan bukan Nigel Kearns." Sersan detektif mengitari ranjang untuk bisa melihat wajah pria yang tewas itu. "Betul, bukan Nigel Kearns," katanya. "Nigel Kearns kan fotonya sering kita lihat di koran, tapi wanita ini memang istrinya. Tak ada orang Australia yang tidak mengenalinya." Seperti halnya dengan inspektur, sersan itu segera mengerti mengapa tidak dijumpai perampok dan tanda-tanda perampokan. Kemungkinan besar Nyonya Kearns dan kekasihnya itu dibunuh Nigel Kearns. Kearns orang pandai, ia juga bisa membayar pengacara paling hebat. Kita harus berhati-hati menangani kasus ini, pesan inspektur kepada anak buahnya. Kalau benar pembunuh mereka Nigel Kearns, berarti ia masuk pada saat kedua korbannya sedang berhubungan intim. Ia menembak kepala mereka lalu keluar lagi dan menutup pintu. Namun gerendel pintu tidak ditemukan sidik jarinya. Ada tanda-tanda samar bahwa pintu itu pernah dibuka seseorang yang memakai sarung tangan. Sebaliknya, di kamar dijumpai banyak sidik jari Nigel Kearns. Sebetulnya lumrah saja, sebab itu kan kamar istrinya sendiri. Malah aneh kalau sidik jarinya tidak ditemukan di sana. Para teknisi memeriksa kamar dan dokter memeriksa kedua mayat.
Sementara itu, inspektur dan sersan detektif menanyai Nelly dan Patrick. Keterangan Nelly panjang lebar, keterangan Patrick sebaliknya sangat singkat. Ia bangun pagi seperti biasa dan bekerja di kebun seperti biasa pula. Ia tidak tahu ada orang dibunuh di dalam rumah. Ia juga tidak terbiasa melongok-longok ke dalam kamar majikan perempuannya sebelum pergi bekerja. Keduanya mengaku tidak mendengar suara tembakan atau bunyi-bunyi yang mencurigakan semalam, walaupun keduanya ada di kamar masing-masing. Ketika polisi mengadakan percobaan dengan menembakkan pistol kaliber 38 di dalam kamar Nyonya Kearns, ternyata bunyinya memang tidak cukup nyaring untuk membangunkan orang yang sedang terlelap di tingkat 3. Peluru pistol kaliber 38 lah yang diperkirakan mencabut nyawa dua sejoli itu. Walaupun untuk memastikannya, peluru perlu dikeluarkan dulu dari otak mayat. Namun itu baru akan dikerjakan di ruang otopsi. Dokter menduga si pembunuh menunggu di luar pintu dan masuk pada saat Nyonya Kearns dan pasangannya lengah. Dokter itu pun segera mengenali bahwa pria yang tewas itu bukan Nigel Kearns. Tidak sulit untuk mengetahui identitas pria yang tewas bersama Pamela Kearns, sebab SIM dan kertas-kertas identifikasi lainnya terdapat dalam dompetnya. Namanya Kenneth Craig, berumur 29 tahun. Ia karyawan sebuah perusahaan asuransi. Seorang polisi diutus untuk memberitahu orang tua Craig perihal musibah yang menimpa anaknya, sambil meminta salah seorang dari mereka untuk mengidentifikasi mayat di ruang penyimpanan mayat. Polisi juga menanyai kalau mereka tahu mengenai hubungan Kenneth Craig dengan Nyonya Kearns. 3 detektif lain menemani sersan detektif ke rumah kakak Nigel Kearns, Ronald. Mereka bertugas membawa Nigel ke markas besar polisi, sebab Nigel memiliki motif dan kesempatan yang cukup untuk membunuh istrinya yang serong. Inspektur berpesan agar mereka bersikap sangat sopan, sebab Nigel orang berpengaruh. Sementara itu, inspektur menanyai Ronald Kearns dan istrinya Sheila. Ronald Kearns memiliki rumah besar di luar kota yang dikelilingi kebun luas. Suami istri itu membenarkan bahwa Nigel menginap di rumah mereka pada hari Sabtu. Tidak mungkin Nigel menyelinap pergi pada malam hari, kata mereka. Soalnya semua mobil berada dalam garasi yang terkunci. Satu-satunya yang berada di luar adalah mobil sport milik Sheila. Mobil itu diparkir tepat di bawah jendela kamar Sheila. Kalau Nigel memakainya, pasti ia tahu karena mobil sport itu mengeluarkan suara bising apabila dihidupkan. Sementara itu, otopsi sudah selesai dilakukan. Peluru yang menewaskan kedua korban ditembakkan dari pistol berkaliber 38. Departemen balistik menyatakan pistol itu tidak terdaftar. Menurut dokter, Kenneth Craig dan Pamela Kearns meninggal hampir berbarengan antara pukul 1.15 dan 1.30 hari Minggu, tanggal 15 Januari 1980. Padahal menurut keterangan Ronald dan Sheila Kearns, secara terpisah, mereka mengobrol dengan Nigel sampai kira-kira tengah malam. Kalau setelah itu Nigel meninggalkan rumah kakaknya, berarti ia harus ngebut sekeras-kerasnya dengan mobil supaya pada pukul 1.15 bisa berada di rumahnya sendiri. Menurut kakak dan kakak iparnya, mereka masih melek beberapa waktu setelah berpisah dengan Nigel, tetapi tidak mendengar bunyi mobil meninggalkan rumah. Mereka bersedia memberi sumpah keterangan di bawah sumpah. Mungkinkah mereka berbohong karena ingin melindungi Nigel? Aku sangsi mereka berbohong, kata inspektur. Mereka ditanyai secara terpisah dan memberi keterangan yang sama. Kalau keterangan mereka tidak benar, pasti sudah direncanakan terlebih dahulu. Namun mereka orang-orang terhormat, bukan jenis orang yang bisa berbohong seperti itu, walaupun untuk melindungi saudaranya. Lagi pula, aku sudah sering menanya orang dan rasanya aku bisa membedakan mana keterangan palsu dan mana yang benar. Ronald dan Sheila Kearns yakin bukan Nigel yang membunuh korban. Mereka lega ketika mengetahui bahwa hampir tidak mungkin Nigel melakukannya. Polisi menyelidiki dengan seksama teman-teman sepergaulan Pamela dan mendapat keterangan bahwa Pamela sudah hampir 5 tahun tidak setia kepada suaminya. Berarti Nigel memang mempunyai motif kuat untuk membunuhnya. Ketika menikah, banyak orang menganggap Nigel dan Pamela pasangan impian. Keduanya sama-sama muda, yang satu kaya, yang lain cantik. Mereka pertama kali bertemu bulan Maret 1970. Saat itu Pamela sedang di puncak karirnya sebagai wanita tercantik di Australia, sedangkan Nigel sudah menjadi pria terkaya di Adelaide. Walaupun cantik, pergaulan Pamela dengan lawan jenis sangat terbatas. Secara terbuka, ia menyatakan tidak membuat pacaran, kecuali dengan orang kaya yang sungguh-sungguh berniat menikahinya. Nigel pun bukanlah pria yang suka berpacaran. Ia selalu sibuk mengejar duit. Ia tertarik kepada Pamela mungkin karena Pamela itu terkenal seperti dia.
Memperoleh Pamela berarti menambah suksesnya, karena berhasil merebut sesuatu yang didambakan banyak orang lain. Seperti layaknya pengusaha yang tidak mau bertele-tele dan membuang waktu, perkenalan mereka pun berjalan singkat saja. Mereka bertemu bulan Maret, bulan Mei bertunangan resmi, dan bulan Juli menikah. Pernikahan mereka termasuk yang paling mengesankan di Adelaide pada tahun 1970. Seperti layaknya orang kaya, mereka mesti berbulan madu. Hal itu sudah dilaksanakannya. Seperti layaknya orang kaya, mereka mesti tinggal di rumah besar berhalaman luas. Itu pun sudah dilaksanakannya. Nigel bukan cuma menyediakan rumah untuk istrinya, tapi juga sejumlah pelayan dan uang yang tidak terbatas. Setelah itu, Nigel kembali memburu uang. Orang menganggap Nigel mencintai istrinya karena apapun yang diinginkan istrinya pasti dibelikan. Nigel memang mencintai Pamela, tetapi ada yang lebih dicintainya lagi, yaitu uang. Atau lebih tepat, proses memperoleh uang. Hampir seluruh waktunya dipakai untuk uang. Kemesraan tidak kebagian. Sepulang bekerja keras, ia cuma sempat makan malam lalu tidur kelelahan sampai pagi. Dalam waktu 5 tahun saja pernikahan mereka sudah hambar. Mulai waktu itulah Pamela mempunyai kekasih. Polisi tidak berhasil menemukan pria lain dalam hidup Pamela sebelum waktu itu. Polisi berhasil menemui pacar Nyonya Kearns. Kabarnya mereka bertemu pertama kali di pantai. Saat itu si pria baru berumur 25 tahun. Ia tampan dan pirang. Pamela begitu rindu kemesraan sampai pada hari itu juga menjalin hubungan asmara. Ketika si pria mengetahui bahwa Pamela istri orang terkaya di Adelaide, ia begitu bangga sampai tidak pernah melupakan hubungan mereka. Padahal hubungan itu singkat saja karena Pamela lekas bosan. Ia pun berganti-ganti pacar. Selama 5 tahun terakhir, Nyonya Kearns diketahui pernah tidur dengan belasan pria intim lain. Kebanyakan muda dan berasal dari keluarga baik-baik. Sebagian mempunyai pekerjaan tetap, sebagian lagi tidak bekerja. Kalau bekerja, biasanya mereka menduduki jabatan lumayan. Pamela tidak mau bergaul dengan orang sembarangan. Semua hubungan berlangsung singkat kecuali dengan Kenneth Craig. Diketahui mereka sudah bergaul sejak Agustus tahun sebelumnya, berarti sudah 4 bulan. Tampaknya Craig menganggap hubungan mereka serius. Sebenarnya, sebelum Craig muncul dalam hidup Pamela, pernah juga ada beberapa pria yang menganggap hubungan dengan Pamela serius. Contohnya Bill Root yang berumur 28 tahun dan Tom Drysdale yang berumur 26 tahun. Hampir saja mereka tewas gebuk-gebukan memperebutkan Nyonya Kearns. Keduanya kaya dan ingin Pamela menceraikan Kearns untuk menikah dengan mereka. Mereka saling tuduh sebagai lawan dalam merebut Pamela. Penelitian polisi tidak bisa menunjukkan siapa di antara mereka yang lebih dulu menjadi pacar Nyonya Kearns. Mungkin Pamela memacari mereka pada saat bersamaan. Kedua orang itu diperiksa dengan seksama, tapi tidak ditahan karena tidak ada bukti untuk menahan mereka. Lagi pula, siapa mesti ditahan? Tak mungkin mereka ditahan sebab walaupun keduanya memiliki motif yang sama, pembunuhan atas Pamela Kearns dan Kenneth Craig jelas dilakukan hanya oleh satu orang. Melihat sejarah perpacaran Pamela selama 5 tahun terakhir, Kenneth Craig memang menduduki tempat istimewa. Ia bertahan 4 bulan dan satu-satunya pacar yang dibawa menginap ke rumah. Hal itu baru terungkap ketika polisi mewawancarai sahabat Pamela yang bernama Martha Decker yang berumur 30 tahun. Menurut orang kepercayaan Pamela ini, Craig mendapat tempat khusus dalam hati Pamela. Untuk pertama kalinya, Pamela terlibat hubungan emosional dengan pria intimnya. Craig ingin Pamela minta cerai dari Kearns agar bisa menikah dengannya. Tetapi Pamela masih berat melepaskan uang Kearns. Pamela ingin Kearns menceraikannya supaya ia mendapat banyak uang pisah. Jadi, ia sengaja bersikap mencolok dalam hubungannya dengan Craig, bahkan diajak bermesraan di rumahnya segala. Nigel, kata Martha, mengetahui hubungan istrinya dengan Craig sejak November tahun sebelumnya. Keterangan ini mengembalikan Nigel Kearns ke tempat semula, yaitu sebagai tersangka nomor 1. Namun apa daya, alibi Kearns ketat sekali. Tampaknya perkara itu akan terkatung-katung kalau saja markas besar polisi tidak didatangi seorang wanita yang marah-marah karena merasa dituduh melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada tanggal 21 Januari tahun 1980, Nyonya Sheila Kearns menerima surat panggilan untuk membayar denda karena mobilnya ngebut melewati batas kecepatan yang diperbolehkan. Buktinya berupa foto yang dibuat oleh radar kontrol. Di tempat di mana orang cuma boleh mengendarai mobil sampai 50 km per jam di luar kota Adelaide, ia dinyatakan ngebut sampai hampir 150 km per jam. Sheila Kearns menyatakan ia tidak pernah ngebut secepat itu. Lagi pula, pada saat kejadian ia sedang tidur nyenyak di rumahnya 90 km dari tempat pelanggaran.
Ia menuduh alat pencatat pelanggaran yang dipakai polisi rusak, sehingga menghasilkan kekeliruan besar. Polisi pun mengecek alat itu, ternyata tidak rusak. Nomor polisi mobil yang terpotret sedang ngebut itu tertera dengan jelas, yaitu mobil Nyonya Sheila Kearns. Jadi bagaimanapun ia mesti membayar denda. Walaupun masih penasaran, ia membayarnya juga. Karena menganggap hal itu aneh, Departemen Lalu Lintas mengirimkan laporan ke Departemen Kejahatan. Sebenarnya, kalau pembunuhan atas Pamela Kearns sudah tidak diingat jelas lagi, mungkin perkara ini luput dari pengamatan polisi. Namun, peristiwa pembunuhan itu kan baru lewat seminggu. Polisi segera menyadari saat pelanggaran lalu lintas terjadi, bertepatan dengan saat pembunuhan atas Pamela Kearns. Begitu membaca laporan, inspektur lantas tahu bahwa kasus pembunuhan itu sudah terpecahkan. Ternyata pada tanggal 15 Januari itu, tanpa sepengetahuan kakak dan kakak iparnya, Nigel memakai mobil sport iparnya. Ia ngebut secepat mungkin ke rumahnya. Setelah membunuh istri dan pacar istrinya, ia kembali ke rumah kakaknya. Kalau saja radar kontrol tidak memotretnya, pasti ia lolos dari jangkauan hukum. Ketika dihadapkan pada bukti-bukti itu, Kearns mengaku dan menjelaskan, ia tahu istrinya tidak setia. Ia juga tahu rencana istrinya untuk memanas-manasi dia, agar diceraikan dan diberi uang pisah yang besar. Jadi ia merencanakan pembunuhan itu. Untuk memperoleh alibi, ia menginap di rumah kakaknya. Begitu kakak dan kakak iparnya masuk ke kamar, ia menyelinap keluar rumah. Mobil sport kakak iparnya itu ia gelindingkan dengan mesin mati sampai cukup jauh. Kebetulan jalan agak menurun. Setelah jauh barulah mesin dihidupkannya, sehingga kakak dan kakak iparnya tidak mendengar ia pergi. Ia ngebut sekencang-kencangnya ke rumahnya. Tepat seperti dugaannya, istrinya berada di kamar tidur bersama Kenneth Craig. Ia menunggu sampai mereka lengah, lalu masuk dan menembak mereka. Berdasarkan pengakuan itu, disimpulkan bahwa Nigel Kearns melakukan pembunuhan ganda yang direncanakan lebih dulu. Namun pengacaranya mengemukakan bahwa berat sekali bagi seorang pria mengetahui istrinya serong pada saat ia sedang bekerja. Selain itu, istrinya juga berusaha mengeduk uang dari si suami agar bisa hidup sama mewahnya dengan suami baru. Pada tanggal 8 Januari tahun 1982, Nigel Kearns dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.